Polisi masih terus mengusut kasus pembunuhan perempuan muda bermotif cinta segitiga yang melibatkan caleg DPR RI. Pesan WhatsApp ke korban kepada keluarga jadi petunjuk polisi menemukan para pelaku. Penemuan jenazah perempuan terbungkus selimut di Dusun Cilengkong, Banjar, Jawa Barat membuat warga sekitar geger. Usut punya usut, korban tewas karena dibunuh. 3 hari setelah ditemukan tewas, identitas korban akhirnya terungkap. Korban adalah Indriana Dewi Eka Saputri. Mengetahui adiknya tewas, kakak korban langsung mendatangi ruang jenazah RSUD Banjar. Air mata sang kakak tak henti mengalir. Dirinya terkejut karena korban terakhir berkomunikasi sepekan sebelum ditemukan tewas. Terakhir tanggal 15 dia minta, "Kak, tolong transfernya itu udah itu terakhir udah saya lihat di sini udah nggak ada." Sebelumnya korban berpamitan kepada sang kakak untuk bermain ke Puncak Bogor bersama temannya. Namun setelah itu keluarga sempat curiga dengan pesan WhatsApp korban sebelum korban ditemukan tewas. Isi pesan korban berbeda dari biasanya. Kayaknya sempat curiga karena ngeliat WA-nya tuh bahasanya juga bukan bahasa Indri, bukan bahasa anaknya nih, bahasanya kok seperti ini gitu. Ini menurut cerita keluarga ini pas pada saat diinterogasi sama pihak kepolisian ya, udah naruh curiga tapi ibunya tetap udah benar nggak apa-apa, mungkin itu dia lagi apa gitu. Positive thinking. Ya tetap positive thinking, ini masih ada. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya menangkap 3 tersangka pembunuhan Indriana. Mereka yakni Didot Alfiansyah, Devara Putri Prananda, dan Muhammad Reza. Pelaku Didot Alfiansyah merupakan pacar dari Indriana atau korban yang ingin berbalikan dengan mantan pacarnya yakni Devara Putri Prananda. Devara yang ternyata caleg DPR RI dari Partai Garuda memberikan syarat khusus kepada Didot. Syaratnya, ia tak mau lagi melihat korban. Pelaku Didot dan Devara pun langsung menghubungi Muhammad Reza untuk menghabisi nyawa korban. Pelaku menjanjikan memberi imbalan yang cukup besar. Para pelaku menjemput korban untuk jalan-jalan ke Bogor dan membunuhnya di perjalanan. Pelaku membawa jasad korban selama 4 hari berkeliling kota sebelum akhirnya membuang mayat Indriana di Banjar, Jawa Barat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pesan singkat Indriana Dewi Eka kepada keluarga sebelum ia ditemukan tewas disebut-sebut menjadi petunjuk polisi menemukan para pelaku. Kita sudah terhubung dengan Kombes Surawan di Reskrimum Polda Jabar. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak Surawan. Benarkah sudah 15 orang saksi yang diperiksa? Siapa saja mereka ini? Ya, sejauh ini kita memang sudah memeriksa saksi sebanyak 15 orang, itu terutama dari pihak keluarga, kemudian juga dari masyarakat sekitar yang mengetahui adanya penemuan jenazah korban. Pak Surawan, benarkah ini kan 3 keluarga itu 3 hari baru mendengar kabar bahwa korban Indriana ini tewas. Dari siapa korban pertama sekali mengetahui bahwa korban ini tewas? Ya, jadi pihak keluarga sendiri mengetahui bahwasannya Indriana ini sudah meninggal dunia itu setelah dari pihak kepolisian mendatangi pihak keluarga. Karena beberapa hari sebelumnya semenjak korban meninggal dunia juga masih ada chatting, walaupun pihak keluarga juga merasa curiga, namun secara pastinya pihak keluarga mengetahui dari pihak kepolisian setelah datang kepada pihak orang tua korban. Pak Surawan, bolehkah diinformasikan apa sebenarnya isi pesan singkat yang dikirimkan seolah-olah korban yang mengirimkan kepada keluarga ini? Ya, pada prinsipnya seolah-olah dari korban ini memberitahukan pada keluarganya bahwa kondisinya baik-baik.
Namun ketika dari pihak keluarga menghubungi via telepon itu selalu tidak diangkat. Tapi secara pesan via WA itu intinya hanya mengabarkan saja bahwa yang bersangkutan sedang jalan-jalan dan kondisinya dalam kondisi baik. Apakah keluarga sempat curiga dengan isi pesan singkat ini? Ya, menurut pihak keluarga juga demikian. Memang isi pesannya tidak seperti biasa, sehingga pihak keluarga juga sebenarnya sudah bertanya-tanya tentang isi pesan daripada korban. Keluarga curiga pada saat itu juga dan melaporkannya, menceritakannya kepada polisi atau bagaimana, Pak Surawan? Ya, setelah dari pihak kita mendatangi keluarga, baru mereka mengetahui bahwa korban sudah meninggal dunia di daerah Banjar. Pak Surawan, benarkah isi pesan singkat inilah yang menjadi petunjuk awal polisi untuk mengungkap kasus ini? Ya, salah satunya itu, jadi beberapa hari setelah korban meninggal dunia ini kan teleponnya dibawa oleh para tersangka. Itu salah satu petunjuk kita untuk menelusuri siapa pelaku pembunuhan terhadap korban. Bagaimana polisi akhirnya bisa menemukan bahwa 3 orang ini adalah pelaku pembunuhan Indriana, Devara, Didot, dan juga Muhammad Reza? Ya, dari penelusuran kita bahwa korban sempat memberitahukan bahwa sedang jalan-jalan dengan pacarnya. Disitulah kita menelusuri, kemudian keberadaan pacarnya, DA, sampai juga kita melacak keberadaan telepon yang dibawa oleh para pelaku. Dari situ kita mendapatkan petunjuk sehingga kita bisa mengungkap kasus ini dan menangkap para pelakunya. Baik, Pak Surawan, tadi kan Anda sempat menyebutkan 15 saksi yang sudah diperiksa ini adalah orang-orang terdekat dan juga saksi yang berada saat penemuan jenazah. Ada informasi terbaru yang didapatkan dari keterangan para saksi ini? Penemuan apa? Sejauh ini tidak ada penemuan dari saksi, hanya mereka terutama pihak keluarga yang kehilangan, kemudian juga masyarakat sekitar TKP saja yang memang mengetahui adanya penemuan jenazah. Kalau kakak korban kan sempat berkomunikasi dengan Indriana sebelum Indriana tewas, begitu. Komunikasi seperti apa yang dilakukan? Apakah hanya pesan singkat atau berbentuk komunikasi telepon begitu, Pak Surawan? Bentuknya via WA, jadi hanya memberikan kabar saja yang sifatnya hanya memberi kabar bahwa korban akan jalan-jalan dengan pacarnya. Yang benar itu korban akhirnya mengetahui bahwa Indriana ini tewas 3 hari setelah tewas atau seminggu, Pak Surawan? Sejak ditemukan jenazah sekitar tanggal 25 Februari, kita melakukan identifikasi terhadap jenazah tersebut. Kemudian kita menemukan identitasnya, setelah itu kita langsung menghubungi kepada pihak keluarga. Dan ternyata pihak keluarga membenarkan bahwa itu adalah anggota keluarga. Pak Surawan, benarkah akan digelar rekonstruksi kembali? Ya, rencana besok kita akan melakukan rekonstruksi, artinya kita akan membuka peristiwa secara utuh, bagaimana perencanaan terjadi, kemudian sampai dengan eksekusi. Rencana kita akan lakukan di Bogor, dan para tersangka akan kita hadirkan semua. Berarti rekonstruksi hanya dilakukan di Bogor ya, mengingat kejadian ini kan di beberapa tempat di Banjar ditemukan jenazahnya. Berarti hanya di Bogor ya, Pak Surawan? Rencana besok di Bogor, kemudian lusa kita akan bergerak ke Cirebon, Kuningan, dan mungkin setelah itu kita akan melakukan rekonstruksi di Banjar juga. Baik, terima kasih banyak Pak Surawan sudah bergabung bersama kami di Indonesia Update. Kita tunggu informasi terbaru terkait pembunuhan ini, pembunuhan Indriana, dan besok kita akan update kembali informasinya setelah rekonstruksi. Terima kasih banyak, selamat siang.